Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh? Sehat dan tetap semangat ya. Seperti yang kita ketahui, kita sekarang sedang belajar di rumah. Dan kalian harus tetap semangat, jaga kondisi, berolahraga bersama Ustadz, pastinya di PJUK. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam pencak silat. Sebelum itu, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita semua akan mempelajari pencak silat. Apakah anak-anak sudah mengetahui pencak silat? Nah, jika sudah ataupun belum, hari ini kita akan belajar khususnya pada variasi gerak dasar dalam pencak silat. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam materinya, Ustadz akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendeskripsikan variasi gerak dasar non-lokomotor pada sikap kuda-kuda dalam pencak silat. Yang kedua, nanti anak-anak dapat mendeskripsikan variasi gerak dasar non-lokomotor pada sikap tegak dalam pencak silat. Dan yang ketiga, variasi gerak dasar pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencak silat. Yang keempat, kalian dapat mendeskripsikan variasi gerak dasar lokomotor pada pola gerak langkah dalam pencak silat. Yang kelima yaitu mendeskripsikan variasi gerak lokomotor dalam tangkisan atas dan bawah. Dan yang keenam adalah variasi gerak lokomotor dalam elakan dan tangkisan. Nah, seperti itu tujuan pembelajarannya. Untuk pengetahuan, selain di pengetahuan ini, anak-anak juga dapat mempraktikkan semua gerak dasar yang tadi sudah Ustadz jelaskan pada deskripsi yang tadi. Bagaimana? Sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Baik, apabila sudah siap, mari kita mulai. Yang pertama adalah variasi gerak non-lokomotor dalam pencak silat. Yang pertama adalah variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda. Nah, variasi sikap kuda-kuda ini apa saja? Yang pertama adalah kuda-kuda depan. Anak-anak dapat melihat contoh yang ada pada video ini. Yang kedua adalah kuda-kuda belakang. Salah satu kaki ditarik ke belakang. Kemudian kuda-kuda samping. Nah, jadi kaki dibuka atau ditekuk salah satunya samping. Dan yang berikutnya adalah kuda-kuda tengah. Kedua kaki sedikit ditekuk dan keduanya sama imbangnya atau sejajar dengan posisi siap. Dilakukan seperti gambar atau pada video di sini. Yang berikutnya adalah kuda-kuda silang belakang. Nah, kaki anak-anak disilangkan ke belakang seperti pada gambar. Oke, apakah sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk kuda-kuda silang depan. Apabila tadi silang belakang, sekarang silang depan. Nah, demikian untuk berbagai jenis variasi gerak non-lokomotor khususnya untuk pada kuda-kuda. Selanjutnya untuk variasi sikap tegak. Variasi sikap tegak ada bermacam-macam. Yang pertama adalah yang seperti pada gambar yang pertama, yang kedua seperti pada gambar kedua, yang ketiga
seperti gambar yang ketiga, dan yang keempat, kedua tangan disilangkan seperti gambar yang keempat. Berikut adalah variasi sikap tegak yang dapat kalian lakukan. Nah, jika sudah bisa, sekarang kita berlanjut ke variasi berikutnya, yaitu variasi gerak non-lokomotor pada pukulan. Yang pertama adalah pukulan depan. Jadi anak-anak melakukan gerakan pukulan ke arah ke depan. Yang berikut adalah pukulan lingkar. Jadi tangan melalui siku diayun melingkar. Selanjutnya kaki melangkah ke depan. Dan pukulan yang berikutnya adalah pukulan tegak. Jadi anak-anak memukul dengan arah tegak lurus. Perhatikan pada gambar, posisi genggaman tangan berada di depan dan di samping. Kemudian adalah pukulan bandulan. Pukulan bandulan ini kalian dapat melakukan pukulan diayun dari bawah dan kaki melangkah ke depan. Pukulan dilakukan ke arah ke atas seperti pada gambar pukulan bandulan. Sudah jelaskah dengan keterangan Ustadz tadi? Apakah mengerti? Ya, baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Yang berikutnya adalah variasi gerak non-lokomotor tendangan. Apa saja untuk tendangan? Yang pertama ada tendangan lurus. Melakukan tendangan lurus ke depan. Yang berikutnya tendangan melingkar. Jadi tendangan dilakukan dengan kaki diayunkan terlebih dahulu seperti kaki melingkar. Dan berikutnya yaitu tendangan samping. Perhatikan pada gambar ya anak-anak. Tendangan dilakukan dari arah samping. Yang berikutnya adalah tendangan T. Seperti pada gambar, tendangan diawali dengan kaki ditekuk, selanjutnya diluruskan untuk melakukan tendangan. Nah, itu berbagai jenis variasi tendangan. Apakah sudah paham? Yang selanjutnya yaitu variasi gerak non-lokomotor untuk tangkisan. Yang pertama adalah tangkisan dalam. Kedua tangan disilangkan di depan tubuh sebagai untuk tangkisan tubuh kita. Yang kedua yaitu tangkisan luar. Gerakan tangan digerakkan sesuai pada gambar ya. Selanjutnya ada tangkisan atas. Jadi posisi tangan berada diangkat tangan ke atas seolah-olah menangkis pukulan atau serangan yang datang dari atas. Yang berikut adalah tangkisan bawah. Tangan diluruskan ke bawah untuk menangkis seolah-olah ada pukulan dari bawah. Ikut penjelasan dari tangkisan. Yang keenam yaitu variasi gerak non-lokomotor elakan. Elakan seperti apa yang dimaksud? Yang pertama, elakan hadap. Jadi elakan sambil untuk menghadapi serangan atau yang dihadapinya. Yang kedua adalah elakan samping. Jadi elakannya posisi tubuh berada di samping dengan tumpuan kaki ditekuk salah satu. Yang berikutnya yaitu elakan samping. Elakan samping dengan kedua tangan berada di dada atau bersiap. Yang berikutnya adalah elakan berputar. Jadi elakan berputar ini anak-anak dapat melakukan dengan memutarkan badan. Nah, untuk berikutnya yaitu kita pelajari variasi gerak lokomotor dalam pencak silat, di mana tadi anak-anak sudah mempelajari variasi gerak non-lokomotor, dan sekarang kita akan pelajari gerak lokomotor. Yang pertama adalah variasi gerak lokomotor pada pola langkah. Pola langkah apa yang dimaksud?
Nah, variasi pada pola langkah ada berbagai macam. Yang pertama yaitu pola langkah lurus, baik ke depan, ke samping, ataupun ke belakang. Yang kedua, pola langkah segi empat. Yang berikutnya pola langkah bentuk U. Yang keempat yaitu pola langkah zigzag. Yang kelima, pola langkah bentuk S. Dan yang keenam, pola langkah segitiga. Dan yang ketujuh, pola langkah segi empat silang. Jadi, pola langkah ini menjadi berbagai variasi gerak lokomotor. Di mana gerakannya dapat dilakukan sesuai dengan pola langkah yang ada di gambar. Nah, teman-teman semuanya dapat mencobanya sesuai dengan pola langkah yang ada di gambar ya. Berikutnya variasi gerak lokomotor kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah. Nah, untuk variasi gerak lokomotor tangkisan atas, yaitu kalian bersiap dulu untuk melakukan kuda-kuda. Selanjutnya kalian melakukan gerakan tangkisan atas sambil melangkah ke depan. Nah, berikutnya untuk tangkisan bawah, kalian melakukan kuda-kuda siap dan lakukan tangkisan ke bawah. Hop. Nah, berikut penjelasan tentang pukulan. Selanjutnya, variasi gerak lokomotor kuda-kuda, pukulan lurus dan tendangan. Gerakannya seperti apa? Seperti biasa, kita melakukan kuda-kuda bersiap, kemudian melakukan pukulan lurus. Nah, setelah melakukan pukulan, kita selanjutnya melakukan tendangan. Selanjutnya kaki disilang dan hop, tendang. Nah, seperti itu ya untuk melakukan gerak pukulan lurus dan tendangan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Untuk tugas hari ini, silahkan kalian mencatat dan meringkas apa yang sudah Ustadz jelaskan, disimpan, tidak perlu difoto ataupun di video. Silahkan kalian cukup meringkas apa yang sudah kalian tonton video, dideskripsikan sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Dan selanjutnya silahkan kalian dapat mengeklik pada kolom komentar untuk menuliskan nama dan kelasnya sebagai bukti bahwa kalian telah menonton video Ustadz ini ya. Terima kasih. Cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.